Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Merva Zeriana Salsabila, NPM 744220012. Perkenalkan nama saya Berton Sumangtong dengan NPM 744220059. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini, NPM 744220044. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rasyidi dengan NPM 744220051. Yang pertama, itu ada unit 7, make to order. Dukungan bagi karyawan di bagian penjualan, distribusi, dan pemasaran untuk semua aktivitas yang terlibat dalam perolehan dan penanganan. Anda juga dapat menerapkan aktivitas berikut dalam sistem dukungan penjualan. Yang pertama, menyiapkan informasi tentang pelanggan, calon pelanggan, kontak orang, pesaing, dan produk mereka. Yang kedua, mengelola aktivitas penjualan seperti panggilan, telepon, dan kunjungan pelanggan. Yang ketiga, lakukan kampanye pengiriman langsung. Yang keempat, akses langsung ke sistem informasi penjualan atau SIS dengan berbagai evaluasi untuk hal-hal seperti angka volume penjualan dan penjualan pesanan produk. Lalu yang selanjutnya, dalam sistem standar, pertanyaan dianggap telah sepenuhnya dirujuk segera setelah pelanggan menerima kutipan yang mengacu pada pertanyaan tersebut. Suatu kutipan dapat dirujuk selama diperlukan hingga jumlah penuh atau tanggal validitas tercapai. Alur dokumen dalam fase prapenjualan dapat mencakup permintaan informasi dan penawaran. Jika pelanggan menerima penawaran, maka akan dibuatkan perintah penjualan. Anda juga dapat membuat penawaran tanpa harus ada pertanyaan dari pelanggan. Kategori item dapat mempengaruhi misalnya apakah sistem menjalankan penetapan harga otomatis, apakah item tersebut muncul pada faktur, bidang mana yang dicatat dalam log ketidaklengkapan jika tidak dimasukkan dalam pesanan, fungsi mitra mana yang termasuk dalam item tersebut, jenis teks apa saja yang termasuk dalam item tersebut, apakah barang tersebut muncul pada pengiriman, dan yang terakhir, apakah Anda dapat membuat baris jadwal untuk item tersebut. Kategori item dalam dokumen penjualan ditemukan menggunakan jenis dokumen penjualan dan grup kategori item dari master material. Kelompok kategori item dikelola dalam master material di halaman tab penjualan organisasi penjualan 2. Kategori item lain dari yang ada dalam tatanan standar ditemukan untuk material dengan kelompok kategori item norma. Lalu ada alur make to order. Produksi make to order memiliki karakteristik utama bahwa material tidak disimpan di gudang, melainkan diproduksi secara khusus untuk memenuhi pesanan penjualan tertentu. Kebutuhan pelanggan individu dihasilkan dari item pesanan penjualan dan ditransfer ke perencanaan material. Anda juga dapat menggunakan perencanaan material untuk merencanakan kebutuhan setelah perencanaan selesai produksi dilakukan. Setelah produksi selesai diproduksi, Anda mempostingnya dengan penerimaan barang ke stok pesanan penjualan yang secara khusus dialokasikan untuk sistem pesanan tersebut. Ketika pengiriman sudah jatuh tempo, Anda dapat memasukkan pengiriman di modul SD atau Sales and Distribution dan memposting pengeluaran barang. Proses ini akan mengurangi stok pesanan penjualan. Setelah itu, dokumen penagihan dapat dimasukkan ke modul SD. Produksi make to order tanpa pemrosesan, perakitan, jumlah kebutuhan, permintaan independen yang direncanakan, tanggal pengiriman, dan spesifikasi konfigurasi transfer dari pesanan penjualan ke perencanaan material sebagai kebutuhan pelanggan individu. Selanjutnya, kita menggunakan proses perencanaan untuk menghasilkan pesanan yang direncanakan. Dalam langkah ini, Bill of Material atau BOM dipecah dan kebutuhan material untuk komponen dan rakitan terkait dihasilkan. Ketika produksi dapat dimulai, Anda membuat pesanan produksi dari pesanan yang direncanakan. Sistem akan mengembalikan jumlah yang dikonfirmasi dan tanggal pengiriman dari pesanan produksi tersebut ke pesanan penjualan. Selanjutnya,
akan dibacakan oleh Berton. Produksi make to order dengan pemrosesan perakitan. Untuk produksi make to order dengan pemrosesan perakitan komponen individual untuk produk akhir telah diproduksi sebelumnya. Anda hanya perlu merakit komponen-komponen tersebut sesuai keinginan pelanggan. Hal ini berarti Anda hanya membutuhkan Exclusive Bill of Material atau BOM tingkat 1 dan tidak perlu menghasilkan kebutuhan material yang Anda tidak memerlukan pada tahap ini. Untuk produksi make to order dengan pemrosesan perakitan, kita dapat langsung membuat pesanan produksi dari pesanan penjualan. Sistem akan mengembalikan jumlah yang akan dikonfirmasi dan tanggal pengiriman dari pemesanan produksi ke schedule lain dalam yang dilakukan pada schedule lain yang dikonfirmasi akan langsung terlihat di pesanan penjualan dan pesanan produksi. Selanjutnya, cost turunin mer cost management per item. Dalam pesanan penjualan, biaya dan pendapatan untuk setiap item pesanan controlling object. Untuk item tersebut dan diselesaikan dalam analisis atau profit analysis. Penetapan harga dalam pesanan penjualan menentukan pendapatan penjualan yang direncanakan. Sementara itu, pendapatan penjualan atau aktual dicatat dalam dokumen penagihan. Biaya yang direncanakan dibandingkan dengan pendapatan dan berasal dari 1. Perhitungan produk atau per unit. 2. Harga penilaian dalam material master atau harga standar atau harga rata-rata bergerak. 3. Biaya aktual dihitung berdasarkan 1. Pengeluaran material. 2. Pesanan produksi. 3. Alokasi aktivitas internal. 4. Biaya tambahan atau surcharges. Pendapatan aktual dan biaya aktual yang terakumulasi diselesaikan dalam analisis profitabilitas untuk menentukan laba atau rugi. Turunin mer. Pengemasan. Selama proses pengemasan, item pengiriman dapat dialokasikan ke material kemasan. Handling unit yang dihasilkan dari proses ini kemudian dapat dikemas lagi dalam material kemasan tambahan. Pengiriman dari stok pesanan setelah diproduksi, material tersebut barang ke stok pesanan penjualan. Adalah stok khusus yang hanya dapat digunakan untuk pesanan penjualan tertentu. Selama proses pengeluaran barang atau pengiriman, stok pesanan penjualan akan berkurang sesuai dengan jumlah yang dikirimkan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Ibnu. Permintaan memo kredit. Pelajaran ini menjelaskan bagaimana nota kredit diproses. Contoh bisnis. Barang yang rusak atau cacat serta faktur yang salah mengakibatkan keluhan. Jika keluhan tersebut dapat dibenarkan, pelanggan akan menerima nota kredit. Di sini harus dipastikan bahwa jumlah yang benar telah dikreditkan ke akun pelanggan. Sebelum nota kredit diterbitkan, nota tersebut harus disetujui oleh orang yang berwenang. Anda membuat pengembalian permintaan nota kredit dan debit, nota kredit dan debit atau permintaan koreksi faktur. Setelah Anda yang pertama membuat pesanan penjualan, kemudian mengirimkan barang ke pelanggan dan menagih pelanggan untuk barang tersebut. Yang ketiga, buat permintaan pengembalian otorisasi jika pelanggan, lalu Anda membuat permintaan koreksi faktur jika ada harga atau kuantitas, lalu dapat membuat dengan mengacu pada penjualan atau dokumen penagihan. Membuat permintaan nota atau nota kredit atau debit, permintaan nota kredit mengacu pada dokumen penagihan. Untuk pengembalian nota atau debit atau permintaan koreksi faktur, dilakukan pemeriksaan persetujuan dengan membuat nota kredit atau kredit bersama dengan nota debit. Nah, permintaan nota debit dan kredit dapat dibuat dengan mengacu pada dokumen penagihan atau perintah penjualan dengan cari dokumen sebelumnya. Kemudian untuk tujuan valuasi, Anda harus memasang alasan pemesanan. Yang ketiga, permintaan nota kredit atau debit berisi blok penagihan yang mencegah penagihan langsung. Setelah proses diperiksa, proses tersebut disetujui dengan menghapus blok penagihan. Yang keempat, saat dokumen penagihan diposting, nota kredit atau debit, dokumen akuntansi yang diperlakukan secara otomatis
dikendalikan dari prosesnya mengharuskan dilakukannya langkah persetujuan. Pemeriksaan ini dilaksanakan melalui blok penagihan. Dokumen pengembalian permintaan nota kredit penagihan. Dokumen-dokumen ini diperiksa oleh karyawan yang memiliki wewenang sesuai. Keluhan yang tidak beralasan ditolak dan alasan penolakan dimasukkan terhadap barang yang dimaksud. Setelah semua barang diperiksa, dokumen dapat dirilis untuk penagihan. Pada titik ini, blok penagihan dihapus. Item yang ditolak tidak disalin ke dokumen penagihan meskipun masih tersedia untuk tujuan evaluasi. Oke, untuk selanjutnya, retur. Pelajaran ini membahas proses pengembalian barang, termasuk penanganan keluhan terkait barang yang dikembalikan. Contoh bisnisnya, keluhan. Barang rusak atau faktur salah menyebabkan keluhan. Pengembalian. Barang yang dikembalikan disimpan di area khusus untuk pemeriksaan. Jika keluhan valid, pelanggan menerima nota kredit setelah persetujuan dari pihak berwenang. Proses pengembalian. Referensi dokumen. Pengembalian dibuat berdasarkan dokumen penagihan atau pesanan penjualan untuk akurasi data. Alasan pengembalian. Catat alasan pengembalian untuk evaluasi. Persetujuan. Proses memerlukan langkah-langkah persetujuan dengan memblokir penanganan otomatis. Penerimaan barang. Saat barang tiba, terima berdasarkan pengiriman, pengembalian, dan simpan di stok terpisah. Nota kredit. Setelah disetujui, nota kredit dan dokumen akuntansi dihasilkan, mengkreditkan jumlah yang benar ke akun pelanggan. Kesimpulan. Proses pengembalian penting untuk manajemen keluhan dan kepuasan pelanggan. Semoga boleh lanjut ke bawahnya. Iya. Untuk berikutnya, invoice. Proses permintaan koreksi faktur. Pembuatan. Permintaan koreksi dibuat merujuk pada dokumen penagihan yang salah. Dokumen pelanggan. Pelanggan menerima informasi tentang kuantitas dan harga yang benar serta jumlah yang dikreditkan atau didebit. Item memo. Setiap item pada dokumen yang salah menghasilkan item memo kredit atau debit dengan nilai bersih awal 0. Perubahan. Hanya item memo debit yang dapat diubah. Nilai bersih dihitung dari selisih item kredit dan debit. Penghapusan. Item dihapus dalam pasangan. Item yang tidak diubah dapat dihapus. Pembatalan dokumen penagihan. Dokumen penagihan dibatalkan jika ada perubahan syarat pembayaran atau alamat, menghasilkan dokumen dan pembatalan baru dan revisi postingan sebelumnya. Kesimpulan, permintaan koreksi dan faktur penting untuk akurasi penagihan dan penanganan keluhan bagi para pelanggan. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, membatalkan penagihan. Dokumen penagihan mungkin harus dibatalkan, misalnya jika ketentuan pembayaran atau alamat pembayaran telah berubah. Dalam kasus ini, dokumen penagihan terpisah atau dokumen penagihan pembatalan dan dokumen akuntansi baru dibuat. Ini merevisi semua pencatatan yang dibuat sebagai akibat dari dokumen penagihan yang salah dengan mencatat ulang setiap item pencatatan dengan simbol yang berlawanan. Boleh? Untuk selanjutnya, thank you. Oke, Saya kembalikan kepada Saudara Merva. Boleh. sekian dari kelompok kami, kurang lebih